Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Ruli Ayu Andini, mahasiswi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui video ini, saya ingin membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul atau frequently asked question tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pertanyaan dan jawaban yang saya berikan berdasarkan informasi dari publikasi resmi pemerintah dalam buku saku tanya jawab seputar vaksinasi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa waktu yang lalu, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat. Dalam rangka penanggulangan COVID-19, pemerintah kemudian mencanangkan program vaksinasi COVID-19. Sebelum memasuki Q&A, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu nih gambaran umum tentang vaksin itu sendiri. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Bahasa gampangnya itu, vaksin ini merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu, sehingga tubuh akan mengenali virus dan tahu cara melawannya. Namun, perlu diingat bahwa vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari penularan penyakit dan resiko atau kemungkinan sakit berat. Pemberian vaksin dalam skala besar dan merata akan menimbulkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksin yang telah diproduksi secara massal telah melewati tahapan panjang dan harus memenuhi persyaratan utama, yaitu aman, ampuh, stabil, serta biayanya efisien. Keamanan vaksin dipastikan melalui tahapan uji klinis yang menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, serta standar kesehatan. Selanjutnya, vaksin yang disediakan pemerintah hanya yang terbukti aman dan lolos uji klinis serta telah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Komisi Fatwa MUI Pusat telah menetapkan vaksin CoronaVac yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19. Konsorsium dengan Sinovac dinyatakan suci dan halal. Sedangkan vaksin AstraZeneca ditetapkan bahwa penggunaannya diperbolehkan atau mubah karena kondisinya darurat dan pertimbangan lainnya. Dosis dan cara pemberian vaksin harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID-19. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan dosis pemberian untuk setiap jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin Sinovac dan Moderna yang memiliki jumlah dosis 2 dan rentang waktu pemberian antar dosis itu 28 hari. Lalu ada vaksin Sinopharm, Novavax, dan Sputnik 5 yang jumlah dosisnya itu 2 dan rentang waktu pemberian antar dosis itu 21 hari. Lalu ada vaksin AstraZeneca yang berjumlah 2 dosis dan rentang waktu pemberian antar dosis itu 12 minggu. Lalu ada vaksin Pfizer yang jumlah dosisnya itu 2 dan rentang waktu minimal pemberian antar dosis itu 21 hingga 28 hari. Lalu yang selanjutnya ada vaksin CanSino yang jumlah dosisnya itu 1. Semua vaksin ini memiliki cara pemberian yaitu intramuskular. Orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksinasi tidak perlu diulang dan tetap diberikan dosis kedua dengan rentang waktu yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Seseorang yang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 atau tidak, serta tidak mengalami gejala klinis atau sehat, maka jika diberikan vaksin COVID secara medis, tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan.
Langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI adalah melaporkan kepada Vaskes tempat pemberian vaksin. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh focal point di masing-masing dinas kesehatan untuk kemudian dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI di setiap daerah maupun nasional. Pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesakitan akibat COVID-19. Setelah seseorang mendapatkan vaksinasi, dibutuhkan waktu untuk pembentukan kekebalan. Kekebalan optimal hanya akan terbentuk bila seseorang mendapat dosis lengkap sesuai jadwal yang dianjurkan. Selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk, potensi penularan masih tinggi. Oleh karena itu, walaupun sudah vaksin, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 5M. Di sisi lain, pemerintah juga tetap akan menggiatkan kegiatan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment untuk penanggulangan COVID-19. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi COVID-19 di samping kesakitan dan kematian. Dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksin dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19 itu sangat penting untuk dilakukan. Vaksin yang digunakan pun telah teruji secara klinis keamanannya dan telah ditetapkan kehalalannya. Risiko atau efek samping yang diterima pada saat vaksinasi lebih kecil dari besarnya manfaat yang diterima apabila melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, melalui vaksinasi, mari berjuang dan bangkit bersama. Ayo, jangan ragu untuk vaksin.